Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saya artikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa kita selalu melihat apa yang akan kita kerjakan untuk besok ini. Maka dapat lihat apa yang akan kita kerjakan yang untuk besok ini. Wattaqullah, ditekankan sama Allah karena ayat ini penting. Sama Allah diulangi lagi. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Tadi kan sudah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah apa saja yang akan kamu kerjakan besok. Ma qaddamat lighad wattaqullah. Sama Allah ditekankan lagi. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu sesungguhnya mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Begitu. Jadi saya menghimbau kepada para karyawan, khususnya para karyawan di CD Multi Bangunan ini, saya menghimbau untuk saya tekankan ini masalah sholat. Jangan ada, saya sudah beberapa bulan yang lalu setelah masjid ini kita bangun, kita resmikan, saya menganjurkan supaya semuanya para jamaah ini melaksanakan sholat tepat waktu. Jangan takut pada pimpinan, pada mandor, pada ini, tidak usah. Takutlah kepada Allah, karena Allah di sini disebutkan ini. Bukan dari saya perkataan ini. Perkataan ini bukan dari saya, dari Allah SWT, dari Al-Quran disebutkan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa saja yang akan dikerjakan besok, untuk besok hari esok ini. Sanggup kita ini apa? Gitu loh. Sama Allah, karena ini penting ditekankan lagi. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Meskipun kamu di bawah tanahmu, di mana saja, akan kita selalu diawasi oleh Allah. Sebab di sini ada ungkar dan nakir di kanan sini sama di kiri kita. Semua apa saja pekerjaan mau jujur, mau khianat, mau apa saja, semua tidak. Suatu kebaikan tidak bisa, suatu keburukan tidak suatu keburukan. Tidak ada yang terlepas. Nanti kita mengetahui hal sudah di alam kubur nanti. Jadi saya tekankan kepada para jamaah, saya sudah 10 hari di Jember ini, saya melihat dan saya awasi ada karyawan-karyawan yang saya lihat tidak sholat. Yang merasa saya lihat itu siapa saja nanti
Ya, ini suatu peringatan aja, suatu peringatan bagi semua karyawan yang ada di Mukti Bangunan. Saya mengharap kita ini ingin, saya ini dan keluarga saya dan para karyawan ini, mudah-mudahan kita ini bisa masuk surga bersama. Duduk seperti di Masjid Al-Huda ini, kita di surga ini, insya Allah. Jangan terus yang kita minta insya Allah. Ya, sebab surga itu ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Ya, kita duduk bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama beliau, insya Allah kita bisa duduk bersama. Dan kita masalah sholat ini saya tekankan ini. Di sini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, insya Allah antum semua ini insya Allah hafal surat itu. Surat terakhir ini di surat Al-Quran ini. Apa di situ disebutkan di surat Al-Ma'un di sini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa yang mendustakan agama itu? Ini bukan juga dari saya, Al-Quran, Allah yang menyampaikan ini. Tidak. Nah, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa itu orang yang mendustakan agama ini? Saya ingin tanya kepada antum semua ini. Islam Muslim apa bukan? Apa bukan Muslim? Semua ini kan Muslim kan? Nah, ini sama Allah di sini. Ini ayat ini kepada orang yang Islam, yang beriman. Siapa? Alladzina ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya? Termasuk di sini siapa mendustakan agama? Di sini disebutkan masalah sholat di sini. Jadi ada di sini ada lagi balalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Sholat bagi sampai ini semuanya ini sholat. Saya pun dengan semuanya sholat. Gitu. Bukan tak sholat, tapi celaka. Apa katanya Allah SWT? Wawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu yang suka. Ini sholat loh ya, sholat loh ya, bukan sholat loh kita ini. Yang sholat ini ancaman bagi yang sholat loh. Ya, seolah-olah mau ditaruh di neraka wail, celaka. Ya. Di situ disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu ya yang meremehkan dan menunda-nunda waktu sholat. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, suka meremehkan sholat. Ya, suka meremehkan sholat. Ya. Jadi di situ disebutkan bagi para jamaah yang suka meremehkan sholat, yang suka meremehkan sholat itu diancam sama Allah. Nanti waktu sholat itu kan sudah disebutkan kan, inna sholata ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ditentukan, sholat lima waktu itu sama Allah ditentukan sama Allah sudah. Waktu-waktunya itu sudah ditentukan. Subuh itu jam sekian, Zuhur itu jam sekian, Asar itu jam sekian, Maghrib itu jam sekian, Isya, sholat Isya itu juga jam sekian. Semua sudah ada waktunya. Makanya kita ini dianjurkan sholat tepat waktu, gitu ya. Katanya Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, ya, ada amalan afdal ya Rasulullah. Apa yang amalan paling baik, paling bagus ya Rasulullah? Sallu biwaktiha. Satu, sholat tepat waktu. Itu termasuk sholat ini ditekankan. Jadi sholat tepat waktu.
Jadi jangan sampai kita diancam sama Allah tadi. Sudah sholat, kita ini sholat, tapi sholat dohor nanti jam 1:30, jam 2 siang, jam 2:30 sudah mendekati asar. Nanti asarnya juga segitu. Waduh, masih ada kerjaan. Ini masih ada kerjaan. Kita masih ada kerjaan. Nanti aja. Nah, boleh, gitu loh. Kenapa ya ini perusahaan saya ini saya tekankan untuk sholat tepat waktu? Kalau dihitung-hitung saya juga rugi. Tapi di mata Allah kita tidak rugi. Gitu loh. Kita beri waktu untuk sholat. Saya juga, ini juga tanggung jawab saya, ini semua ini karyawan ini. Ini termasuk tanggung jawab saya. Saya juga harus bisa amar ma'ruf nahi munkar, gitu loh. Juga bisa menyampaikan sesuatu yang baik, yang ma'ruf dan menyegah sesuatu yang munkar, gitu loh. Ya, bahwa kita ini diceritakan sama Allah, kita ini manusia yang paling mulia dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Di surat At-Tin itu sudah disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna-sempurnanya. Manusia itu sempurna juga. Tapi ada rapinya. Jadi harus kita illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Begitu. Ya, kita harus berbuat baik dan beriman. Gitu loh. Beramal soleh, berbuat sesuatu yang baik. Nah, begitu juga masalah sholat ini. Kenapa saya tekankan dengan masalah sholat ini? Kenapa saya sampai bangun masjid seperti ini? Kalau dulu masih musola seperti yang di sana itu, ya sudah tidak ada masalah. Yang tidak sholat, ini kita tidak tahu. Gitu. Tapi masjid seluas ini, sebesar ini, kalian masih ada tempat, masih mau 100 orang lagi masih bisa masuk ini untuk masjid ini. Jadi tolong termasuk semuanya saling mengingatkan bahwa di surat Ad-Dariyat itu disebutkan wadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ini disuruh mengingatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang yang tidak beriman tidak perlu diingatkan sudah. Bagi orang yang muslim yang beriman, wadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan itu sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat kepada kita semua. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Gitu ya. Tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Begitu. Jadi saya mengharap, saya sudah 10 hari di sini ini, saya insya Allah bisa pulang. Ya, insya Allah 2 minggu lagi saya datang. Insya Allah mereka yang tidak sholat itu sudah sholat lagi. Ya, kita ini menginginkan yang terbaik, ya. Ingin berbuat sesuatu yang terbaik, ingin mendapatkan dunia dan akhirat. Kerja di multi bangunan ini saya menginginkan, saya senang ini. Kita kalau bisa masuk semuanya ini di surga Allah SWT bersama-sama. Begitu ya. Jadi sekali lagi orang yang sholat aja sudah saya ingatkan lagi masalah sholat ini. Yang sholat aja itu sudah tidak diancam sama Allah karena sudah menunda-nunda meremehkan sholat. Itu diancam sama Allah. Apalagi yang tidak sholat, apalagi yang tidak sholat. Gitu loh. Ada hadis yang menyampaikan bahwa man tarakat sholat kamu ta'amdan faqad kafar. Barang siapa yang tidak sholat itu dengan sengaja, ya, dengan sengaja, itu sampai ada hadisnya itu bisa dikafirkan. Gitu. Kita ini bukan mengabaikan orang ini, tapi itu hadisnya seperti itu. Gitu loh. Betul, pernah dengar apa ayat itu, apa hadis itu? Jadi tolong nggak nih saran saya ini, sepernyataan saya ini, maka kita suruh Pak merekam ini untuk dimasukkan di forum ini supaya yang tidak yakin bisa mendengarkan pernyataan kuliah pernyataan saya ini di Masjid Al Muda ini. Begitu ya. Jadi mohon sekali lagi jangan sholat bohong asal di rumah pun sholat subuh. Diusahakan bangun lagi setelah itu lagi mau merasa lagi mau tidur lagi silahkan.
Tapi sampai ini ada sholat sunnah subuh kan? Sama Allah ini, sama Rasulullah disebutkan ini sholat sunnahnya saja itu loh. Harta yang kita kumpulkan semuanya itu tidak ada artinya. Katanya Rasulullah, kata Nabi Dawud kan, Rak'atain qabla al-fajr ahsan min dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sebelum sholat fajar itu aja itu lebih baik dari dunia dan isinya. Pernah dengar ya hadis dari Rasulullah itu aja itu lebih baik. Apalagi sholatnya disebutkan juga dalam surat Al-Isra di sini. Aqimus sholata li duluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kita dinaungi oleh sang malaikat. Sholat fajar itu. Setelah kita duduk zikir sholawat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Setelah itu ada dilaporkan sama malaikat tadi. Ada malaikat malam, ada malaikat sore, ada malaikat pagi, ada malaikat malam. Menyampaikan apa yang terjadi sama kita itu. Gitu. Jadi mohon sekali lagi saya tekankan lagi kepada pimpinan kita Pak Ahmad, mana Pak Ahmad? Tolong ya disampaikan dan para mandor yang lain bagi para yang tidak mau sholat ya dilaporkan nanti ke saya ya mudah-mudahan mereka itu saya akan dapat hidayah dapat hidayah dari Allah ya sebab hidayah itu tidak pada saya pun hanya bisa mendoakan saja sebab hidayah itu datangnya dari Allah ya Rasulullah saya itu mau memberi hidayah kepada pamannya tidak bisa. Rasulullah ya sudah orang paling mulia ya itu aja tidak bisa mendapatkan hidayah tapi hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi liman ahbabta walakin yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah. Semua itu. Saya mendoakan bagi para karyawan kita yang tidak pernah sholat, yang tidak hadir sholat atau apa ini, mudah-mudahan saya doakan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Kita tutup tausiah atau penyampaian saya pada sholat ini kita saling berdoa mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya ghafur ya syakur ya wadud ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya dzal jalali wal ikram ya badi'us samawati wal ardh ya latif ya qadir ya sami'ud du'a. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر أمورنا وأولادنا وأهلنا وسلم أولادنا وأهلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا انك عذاب الغرام. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا
صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup pertemuan kita ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون